Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PKI 4EF akan menjelaskan tentang teori sibernetik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aya Sofiana dari Prodi PAI Universitas Haji Wahab Hasbullah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik ini teori yang cukup relatif baru dibanding dengan teori-teori yang lain. Teori ini berkembang dengan sesuai teknologi dan informasi yang sekarang ini. Teori ini juga memiliki persamaan, yakni sama-sama mementingkan proses belajar daripada hasil belajar tersebut. Dan teori sibernetik juga memiliki perbedaannya, yakni teori kognitif sangat yakin bahwa proses belajar itu sangat-sangat ditentukan oleh sistem belajar, sedangkan sibernetik tidak mempercayai bahwa hanya satu teori belajar yang mampu benar-benar sangat ideal. Jadi teori sibernetik itu benar-benar tidak percaya bahwa hanya satu teori yang ideal untuk proses belajar. Contoh implementasi dalam teori sibernetik pembelajaran ini juga memakai sistem monitor langsung, pakai aplikasi Zoom, pakai aplikasi Google Meet. Jadi seperti itu dalam teori sibernetik, yakni memakai teknologi yang sudah berkembang di zaman ini. Pengelolaan informasi dalam ingatan dimulai dari proses penyajian informasi atau disebut dengan encoding, diikuti dengan penyimpanan informasi atau storage, dan diakhiri dengan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan atau retiran. Yang kedua yakni working memory, mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu, dipengaruhi oleh persepsi. Karakteristiknya ada dua. Yang pertama, ia memiliki kapasitas yang terbatas, kurang lebih 7 slot dan berdurasi selama 15 detik saja. Yang kedua, dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari aslinya. Agar informasi dapat bertahan dalam working memory, maka jumlah informasi tidak boleh sampai melebihi kapasitasnya. Yang ketiga, yakni long term memory, yang diasumsikan menjadi 3. Yang pertama, berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua, mampu mempunyai kapasitas tidak terbatas. Yang ketiga, sekali informasi disimpan di dalam long term memory, ia tidak akan pernah hilang atau terhapus. Berpijak pada 3 asumsi. Yang pertama yaitu sensory reseptor, merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Informasi ditangkap dalam bentuk aslinya, bertahan dalam waktu yang singkat dan mudah terganggu atau berganti. Maksudnya dalam penerapan sensori reseptor itu mudah terganggu, mudah lupa, sehingga tidak direkomendasikan untuk diterapkan kepada proses pembelajaran. Yang kedua yakni working memory, mampu menangkap informasi yang diberi dan respon terhadap suatu seri tahapan pemrosesan informasi, di mana pada masing-masing komponen pemrosesan informasi dipilih menjadi 3 berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya lupa. Selanjutnya, teori sibernetik menurut beberapa pakar. Yang pertama, teori belajar menurut Landa. Menurut Landa, membedakan 2 macam proses pembelajaran. Yang pertama, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir sistematis tanpa tahap demi tahap lurus menuju satu kesatuan tujuan tertentu. Yang kedua, proses berpikir heuristik, cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Sedangkan cara berpikir serialis sama dengan pendekatan algoritmik, namun cara berpikir menyeluruh tidak sama dengan pendekatan heuristik. Yang kedua, teori belajar Park and Scott. Menurut mereka ada 2 cara berpikir. Yang pertama, word menyeluruh. Yang kedua, serial atau serialisasi. Cara berpikir
menyeluruh adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambar atau cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke arah yang lebih kecil, khusus atau ibarat melihat lukisan, bukan detail-detail yang kita amati lebih dahulu, tapi seluruh lukisan itu sekaligus. Setelah itu ke bagian yang lebih kecil. Langsung saja kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, kegiatan pengajar akan membuat tujuan pembelajaran menjadi lebih terorganisasi dan terstruktur dengan baik. Kekurangannya, sulit untuk diterapkan atau diaplikasikan dalam suatu proses pembelajaran karena pembahasan proses belajarnya tidak secara langsung dilakukan atau secara online.